Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan untuk hari Minggu ketiga Prapaskah tahun A 2023. Tuhan menolong pada waktunya. Air adalah kebutuhan dasar makhluk hidup. Kebutuhan akan air tak pernah tergantikan. Para leluhur kita, generasi pendahulu, selalu mencari tempat tinggal atau pemukiman dekat dengan sumber air. Selain itu, mereka selalu memilih tempat yang lebih tinggi untuk bermukim. Tujuannya agar mereka mudah melindungi diri dari serangan musuh atau binatang buas. Dalam sejarah petualangan orang Israel, air menjadi hal yang penting. Mereka menyelamatkan diri dari serangan tentara Mesir melalui air, Laut Merah. Mereka juga pernah marah kepada Musa karena kehabisan air di wilayah padang gurun Sin dalam perjalanan ke tanah terjanji. Menghadapi kenyataan itu, Musa mengadu dan memohon kepada Tuhan untuk membantu, untuk menolong. Doa Musa dikabulkan Tuhan dengan memberikan air dari dalam wadas. Air adalah simbol kehidupan. Ia adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tak tergantikan. Yesus dalam pewartaannya menggunakan air sebagai salah satu topiknya. Ia menyebut dirinya sebagai air kehidupan. Barang siapa datang menimba serta meminum air darinya, tidak akan pernah haus lagi. Yesuslah air kehidupan, sumber kesegaran dan kesejukan bagi orang yang percaya kepadanya. Air dari dalam wadas, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Orang Israel mengeluh kepada Musa karena ketiadaan air di padang gurun Sin. Padang gurun itu suhunya ekstrim. Pada siang hari suhunya bisa panas sekali, dan malam hari suhunya dingin sekali. Mereka marah kepada Musa karena ketiadaan air. Lalu Musa menyampaikan keluhan itu kepada Allah. Doa Musa dijawab Tuhan dengan memberikan mereka air minum dari dalam wadas, dari dalam bukit batu di Horeb. Hal ini disaksikan oleh tua-tua Israel. Maksudnya supaya mereka sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir untuk maksud yang baik. Tempat air keluar dari dalam wadas batu itu namanya Masah dan Meribah. Karena orang Israel telah bertengkar dan mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Itu bisa dibaca dalam kitab Keluaran bab 17 ayat 3-7. Mata air kehidupan. Kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub di Sikar adalah sebuah cerita yang menggugah orang beriman untuk selalu datang kepada Yesus. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu mengubah hidup perempuan itu. Pertama, ia sadar dan terbuka hatinya untuk mengenal dan menerima Yesus dalam hidupnya. Kegembiraannya dia bagi dengan orang sekampungnya. Ia membawa mereka untuk bertemu Yesus dan mengalami sendiri kekuatan serta kehidupan yang Yesus bagikan. Sukacita yang dibagi dengan orang lain akan menghasilkan sukacita yang lebih besar lagi. Yesus mengubah hidup orang untuk menjadi semakin baik. Kedua, membawa pembaharuan dalam hidup. Perempuan itu sadar akan segala kekurangannya, segala dosa yang pernah ia lakukan, dan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Perjumpaan itu mengubah hidup dan membaharuinya dari dalam. Pengalaman yang dialaminya dibagi dengan sesamanya dan membantu mereka untuk berubah, memperbaiki diri, dan menjadi semakin baik. Ketiga, perempuan itu terkagum-kagum dengan Yesus. Karena Yesus mengetahui seluruh pengalaman hidupnya tanpa perempuan itu menceritakan apa yang ia alami atau apa yang terjadi dalam hidupnya. Yesus mengenal kita dengan baik. Ia mencintai kita lebih dari yang kita pikirkan.
lebih dari yang kita alami dan dari yang kita rasakan. Cintanya melampaui itu semua. Ia tahu tentang segala sesuatu yang kita lakukan dan alami. Kita bisa menipu orang lain, tetapi kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Karena Tuhan tinggal di hati kita. Diri kita adalah kenisah Allah. Di masa Prapaskah ini kita diajak untuk datang menimba kekuatan dari Yesus. Ia sumber yang selalu memberi kesegaran dan kelegaan kepada kita. Mungkin selama ini kita jarang datang kepadanya. Atau kita datang juga tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan dan menyerahkan diri kita untuk dipimpinnya. Momen sekarang ini menjadi momen berahmat. Agar membiarkan Yesus hadir dan jalan bersama kita. Perhatikan, yang berinisiatif untuk memulai dialog dengan perempuan di sumur Yakub adalah Yesus. Itu mirip dengan kita. Yesuslah yang pertama mencintai kita. Ia mengorbankan dirinya demi menghapus dosa kita. Ia yang pertama menyapa kita melalui pengalaman hidup kita. Yesus mungkin sering meminta kita, berilah aku minum. Permintaan itu mungkin datangnya dari teman, dari anggota keluarga, dari orang tua, dari suami, istri, anak, mertua, menantu, atau bahkan dari orang asing. Pasti ada banyak jawaban dan tanggapan yang kita berikan. Seperti jawaban perempuan Samaria kepada Yesus di sumur Yakub itu. Yesus sampai di Samaria, di Sikar. Inilah tanah warisan Yakub kepada Yusuf. Di situ ada sumur Yakub, sumur yang pernah dipakai oleh Yakub dan seluruh keturunannya. Yesus letih dalam perjalanan. Ia beristirahat di pinggir sumur itu. Ketika itu datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dialog keduanya mulai dari perjumpaan itu. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Perempuan itu menjawab, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepada seorang Samaria? Antara orang Yahudi dan orang Samaria ada perbedaan strata sosial, status sosial. Orang Samaria adalah orang yang kelas bawah. Jawab Yesus, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya? Perempuan itu mengerti pembicaraan Yesus secara hurufiah. Jawab Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba, kata perempuan itu. Yesus menjawabnya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Jawab perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Tepat katamu, karena engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Tuhan, sekarang nyata bagiku bahwa engkau adalah seorang nabi. Dialog itu mengubah perempuan itu untuk mengenal diri dan mengakui kesalahannya. Kesaksian perempuan itu kepada orang Samaria yang lainnya. Mari lihatlah, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Banyak orang Samaria menjadi percaya. Mereka percaya bukan lagi karena perkataan perempuan tadi, tetapi karena mereka telah mendengarkan Yesus. Dan kami tahu Dia benar-benar juru selamat dunia. Itu bisa dibaca dalam Injil Yohanes
bab 4 ayat 5 sampai 42. Semoga pengalaman Prapaskah tahun ini sungguh membaharui hidup kita agar selalu menimba kekuatan dari sumber air kehidupan, yakni Tuhan sendiri. Tuhan selalu menolong kita tepat waktu. Dia sungguh tahu apa yang kita butuhkan. Mintalah, carilah, dan ketoklah selalu pintu kerahimannya. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan hidup kita sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati.